Frankie, bagaimana sih caranya kita bisa menyiapkan toko gitu ya agar jadi pilihan pembeli dengan tampilan produk dan toko menarik? Silakan Kak Frankie tips dan triknya. Oke, tadi dari aku udah ceritain soal gimana sih cara menjadi seller terbaik Tokopedia. Nah, yang kedua, setelah jadi seller terbaik Tokopedia, produk-produknya juga harus menarik. Jadi produk dan toko yang terbaik juga buat teman-teman seller bisa dibangga-banggakan dan juga buat dikasih tahu ke calon pembelinya gitu. Nah, kenapa sih tampilan toko dan produk itu harus menarik? Bisa. Jadi di sini ada beberapa fun fact. Jadi kayak pembeli hanya memerlukan 50 detik untuk memilih produk. Jadi kan kalau misalkan produknya udah jelas, penjelasannya nggak perlu lagi buat di chat lagi, buat didiskusi. Langsung deh bisa pencet beli sekarang, langsung pencet check out, langsung dapet deh. Nah, lalu yang kedua itu pembeli hanya memilih produk pada halaman pertama. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa dimanfaatin juga nih buat apa calon-calon pembeli gitu. Pasti kan pembeli ceknya di halaman pertama gitu. Jadi mesti dipastiin juga produk-produk teman-teman seller itu juga bisa masuk ke dalam halaman pertama. Nah, nanti ada tips-tipsnya juga gitu. Lalu yang ketiga, toko dan foto produk adalah hal pertama yang dilihat pembeli sebelum menentukan keputusan pembelian. Jadi toko dulu nih dilihat kayak gimana, lalu foto produk juga. Lalu yang terakhir adalah pembeli akan masuk ke halaman tokonya pada saat mengunjungi toko. Jadi pastikan juga halaman tokonya juga bisa rapih gitu. Jadi kayak ada etalase-etalase jelas, ada dekorasi toko dan segala macam seperti itu. Nanti detailnya kita bisa ceritain satu persatu. Nah, ada 5 tadi aku udah sempat apa colong-colong satu dua ini ya apa tips ya. Yang pertama itu gunakan nama produk yang tepat. Ini ada tipsnya juga kan ya. Nanti ada rumusnya juga. Nama produk, jenis produk, merek, keterangan. Pastikan foto produk optimal dan menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya foto di produknya, pastiin juga bisa cukup jelas di mata pembeli. Jadi tak perlu lagi dari teman-teman pembeli nanya ini maksudnya gambar apa ya gitu. Nah, lalu optimalin juga kata kunci yang paling banyak dicari. Nah, di sini juga ada yang namanya wawasan pasar. Mungkin bisa ngebantu juga buat teman-teman kayak kalau misalkan masih kayak pengen tahu apa sih kata kunci yang bisa dipakai untuk kebutuhan top ads misal atau misalkan untuk judul toko gitu, judul produk. Lalu pastikan juga informasi sudah lengkap dengan analisis wawasan produk dan yang terakhir pakai dekorasi toko yang menarik. Seperti itu. Nah, yang pertama itu optimalin kata kunci. Jadi supaya peluangnya lebih tinggi gitu. Nah, di sini ada beberapa contekan juga dari tahun lalu. Jadi mungkin teman-teman bisa capture juga, bisa kayak, oh di tahun lalu seperti ini gitu. Ada beberapa hampers lebaran, baju koko, karena kita tahu selama Ramadan pasti kan itu lagi on demand banget ya. Gamis gitu. Ada masker yang pasti sekarang memang selalu on demand ya di situasi sekarang seperti itu. Boleh lanjut. Nah, di sini kalau per kategori mungkin juga bisa jadi contekan nih. Kalau misalkan contoh untuk ibu dan rumah tangga ada sepatu, rak sepatu. Kalau untuk makanan, kesehatan, perawatan tubuh ada hampers, parcel yang bisa kan mau kasih buat keluarga atau buat saudara-saudara. Ada fashion juga, baju koko, gamis. Ada HP dan gadget juga nih. Kebetulan dapat ada populer juga nih ternyata HP dan gadget mungkin biar bisa upgrade ya mumpun dapat THR ya ada HP-HP ya nih ada referensi ada iPhone ada Xiaomi mungkin bisa juga buat referensi kata kunci di elektronik sendiri juga ada kipas angin headset di otomotif ada pop-it ada helm sepeda lipat karena lagi musim juga ya sepeda-sepedaan deh seperti itu. Nah, gimana sih caranya tips untuk optimalin kata kunci gitu? Nah, di sini kami ada eh, empat tempat ya yang bisa kami referensikan gitu. Yang pertama di nama produk gitu. Maksimal 2 kata kunci seperti contoh di sini ada gamis wanita terbaru gitu kan. Yang kedua itu deskripsi minimal 200 karakter menggunakan kata kunci yang relevan. Yang ketiga itu pakai iklan top ads yang pasti kalau misalkan teman-teman udah gabung ke Power Merchant, gabung ke Power Merchant Pro yang pasti punya keuntungannya lebih ya untuk top ads-nya. Jadi manfaatin juga agar bisa apa masukin kata kunci di iklan top ads agar iklannya bisa tampil juga gitu. Yang terakhir masukin ke feed juga supaya bisa kesempatan lebih tinggi buat masuk ke halaman ekspor. Oke, lalu ada juga yang tadi aku sempat mention yang namanya wawasan pasar, yaitu wawasan pasar itu adalah halaman yang berisi kayak
cuplikan gitu untuk produk-produk dan kata-kata kunci yang terpopuler. Jadi teman-teman bisa buka aja. Kalau teman-teman udah gabung ke Power Merchant Pro yang pasti udah bisa langsung buka. Di sini ada beberapa produk terpopuler, ada kata-kata kunci terpopuler yang dibagi berdasarkan kategori dan juga kota. Jadi misalkan lihat, misalkan teman-teman ada di kota, semisal kota Malang gitu, lalu misalkan bisa cek juga kategori makanan bayi semisal. Jadi bisa lihat juga yang lagi populer tuh kayak gimana sih buat referensi teman-teman, baik itu di produk maupun kata kunci seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya mudah buat buka di Hawasan Pasar ini, tinggal search aja. Jadi buka halaman Hawasan Pasar, tinggal search aja daerahnya, ada Jabodetabek, ada Balikpapan, Bandung, dan lain sebagainya. Kategori pun juga udah di breakdown, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kategorinya yang dibutuhkan seperti apa. Kita juga kasih rekomendasi berdasarkan produk-produk yang teman punya. Jadi itu kayak seperti contoh, ini Buket by Via ini ngejual buket bunga, jadi kayak rekomendasinya bunga plastik, buket bunga, seperti itu. Lalu itu untuk yang produk, kalau misalkan mau lihat produk-produk yang sedang tren atau laku di pasaran. Nah, lalu kalau misalkan nih untuk kata kunci, nah bisa tinggal pindahin aja, tinggal di klik tab kata kunci, lalu nanti bisa lihat juga kata kunci yang lagi on demand tuh ada apa aja sih. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu jumlah pencarian. Berdasarkan rata-rata penggunaan pengguna, berarti kan calon pembeli ini menggunakan kata kunci ini selama 14 hari terakhir. Lalu tingkat pertumbuhannya gimana? Berdasarkan jumlah pencarian yang unik dalam 28 hari terakhir. Lalu yang terakhir itu adalah tingkat kompetitif, yaitu persaingan kata kunci selama 14 hari terakhir. Seperti itu. Ya, setelah wawasan pasar, kita coba intip nih. Gimana sih Kak Franky tipsnya pantau kelengkapan halaman produk melalui analisis wawasan produk gitu ya. Ini katanya salah satu fitur yang bisa membantu kita untuk cek halaman produk kita udah lengkap, udah oke belum sih gitu ya Kak Franky ya. Silakan Kak Franky. Oke, jadi per Februari kemarin kami baru rilis satu fitur yang namanya analisis wawasan produk. Jadi kayak tujuannya sendiri, karena kita tahu kalau misalkan produk-produk di Tokopedia banyak yang bisa diperbaiki supaya bisa lebih baik lagi gitu, terkait judul, terkait deskripsi, terkait foto, lalu juga terkait harga untuk produk-produk yang sudah masuk dalam rekomendasi harga kami. Nah, di sini tuh kami pengen ngebantu kasih rekomendasi ke teman-teman seller untuk kasih referensi apa sih produk yang bagus itu, terkait judulnya gimana yang oke, gambarnya gimana yang cukup buat dilihat secara SEO, lalu juga secara deskripsi bagaimana, dan juga secara harga. Seperti itu. Jadi secara SEO pun juga bisa lebih optimal. Harapannya kalau misalnya, karena yang kurang lengkap akan jadi kurang optimal juga di segi SEO. Lalu yang halaman yang kurang baik, halaman produk yang kurang baik juga bisa mempengaruhi kinerja fitur promosi. Mungkin kan ada beberapa yang bilang, ini aku udah pakai top ads, sudah pakai fitur-fitur optimisasi di Tokopedia, tapi kok kenapa produk-produkku tuh masih belum optimal rasanya. Nah, di sini kami coba bantu kasih rekomendasi ke teman-teman seller seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa cek halaman analisis wawasan produk ini di halaman di bagian wawasan produk, buka seller dashboard, lalu ada tab wawasan produk, lalu ada tabnya lagi sebelahnya tinjauan itu ada analisis. Nah, untuk setiap dari produk yang informasinya masih belum lengkap, teman-teman bisa cek juga kelengkapannya, baik itu dari foto, baik itu dari judul, deskripsi maupun harga. Nah, keuntungannya bisa muncul di halaman pencarian lebih tinggi gitu, bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Yang terakhir, mengoptimalin juga performa produk. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat skor skor untuk produknya misalkan masih belum mencapai standar gitu, masih kurang baik, jadi bisa diperbaiki supaya bisa sempurna seperti itu. Nah, di sini kami kasih rekomendasi untuk bagaimana sih atribut-atribut apa yang perlu diperhatikan supaya bisa dianggap produk yang baik gitu. Di sini kami rekomendasikan ada foto produk minimal 3 foto, lalu di sini bisa cek juga minimal 300 ke 300 pixel, lalu ada maksimal juga. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ada panjang nama atau judul produk juga. Dan kayak tadi, mungkin tadi kan kita ada pemanasan juga ya dengan rumus-rumus tadi. Jadi bisa diterapin juga untuk barang teman-teman juga. Minimal 40 karakter buat referensi juga seperti itu. Lalu deskripsi juga yang mesti jelas minimal 260 karakter
dan juga kayak kasih informasi yang seclear mungkin agar teman-teman calon pembeli juga bisa tahu, oh barang ini tuh maksudnya ini loh, jadi tanpa perlu mesti nanya lagi, jadi bisa langsung check out, langsung dapet deh gitu. Lalu yang terakhir harga produk bersaing. Di sini juga kami punya rekomendasi harga. Nah, namun untuk produk-produk yang terbatas, jadi tetap cek terus saja kalau misalkan produk teman-teman udah masuk ke dalam listnya, nanti bisa lihat rekomendasi harga yang sesuai seperti apa, seperti itu. Yang terakhir, ini juga penting. Di analisis suasana produk memang belum masuk ke dalam atributnya, tapi penting juga nih untuk teman-teman taruh produk ke dalam kategori yang sesuai. Karena berdasarkan analisa kita, penayangan produk di hasil pencarian 15 kali lebih tinggi kalau misalkan pakai kategori yang tepat, dan juga kliknya juga 49 kali lebih tinggi. Dan juga produknya tuh kalau misalkan nggak masuk ke dalam kategori sesuai, semisal teman-teman taruh baju tapi di kategorinya makanan, itu kan jadi nggak nyambung kan. Munculnya pun juga jadi lebih kecil, performa Topetsnya tidak maksimal, dan ada kemungkinan juga produk-produk teman-teman bisa dinonaktifkan. Jadi pastikan kategori-kategori yang teman-teman kasih itu adalah kategori kategori yang sesuai dengan yang teman-teman jual.